Shalom, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Pada hari Senin tanggal 3 Maret 2001 akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana penganiayaan. Kasus posisi. Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 WIB telah terjadi tindak pidana kekerasan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Jovando Thapari terhadap korban Gani Malawat, yang mana korban di pangkalan ojek Jalan Baru Negeri Paso, Kecamatan Baguala Kota. Awalnya sedang duduk selama kurang lebih 2 jam berada di pangkalan ojek tersebut, tiba di Ambon. Tiba-tiba tersangka Jovando Thapari datang menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala, tangan kiri dan kanan secara berulang-ulang mengenai pada bagian wajah. Setelah itu korban langsung mengendarai motor milik korban dan pergi menuju ke Transit Paso untuk melaporkan kejadian tersebut kepada ayah kandung korban Faldo. Setelah bertemu ayah korban, Gani Malawat menceritakan pemukulan yang korban alami. Selanjutnya korban dan ayah kandung atau berboncengan dengan sepeda motor menuju ke rumah Jovando Thapari yang berlokasi di sekitar Pelabuhan Paso untuk menanyakan apa penyebab tersangka melakukan pemukulan terhadap korban. Namun ketika bertemu dengan tersangka Jovando Thapari, pada saat ayah kandung menanyakan apa penyebabnya, tiba-tiba tersangka langsung melakukan penganiayaan tersebut diri korban dan dengan tangan kiri dan kanan mengenai wajah menggunakan kepala, tangan korban sehingga korban mengalami bengkak pada dahi sebelah kiri dan bengkak pada pipi kiri dan kanan. Waktu kejadian hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 WIB dan dilaporkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan tertiban. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang memakan, minum dan merokok dan membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang siapapun wajib menghentikan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, barang peledak atau alat yang membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau maupun benda yang dapat membahayakan pengunjung di ruang sidang. 8. Pengambil foto, rekaman suara, dan merekam televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Baik hadirin sekalian, sebelum persidangan dimulai, semuanya diharapkan untuk mentaati tata tertib yang telah dibacakan oleh panitia. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 01-B/2021 Pengadilan Negeri Ambon atas nama terdakwa Jovando Thapari. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap yang mulia. Baik, kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Kepada petugas, tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baiklah terdakwa, saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang telah dibacakan dalam berita acara pemeriksaan. Nama Jovano Tahapari, tempat tanggal lahir Paso, tanggal 7 Juli 1996. Umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, alamat Paso RT 04 RW 06 Kecamatan Babala, Tambun. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, status terdakwa. Apakah benar? Ya, benar yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, saudara terdakwa, oleh penuntut umum, saudara didakwakan melakukan tindak pidana penganiayaan dengan keberatan pasal 351 KUHP ayat 1. Apakah saat ini saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya yang mulia, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya yaitu saudara David Kangkring Bulu SH MH yang mulia. Apakah benar beliau adalah penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat Anda? Iya yang mulia, saya membawa. Baiklah, silakan maju ke depan untuk memberikan surat kuasa dan kartu tanda advokat ke depan. Untuk jaksa penuntut umum, silakan maju ke depan untuk memeriksa surat kuasa dan surat perintah tugas yang diberikan oleh kuasa hukum. Baik, diberitakan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini terbagi menjadi 6 sesi, yaitu pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, pembacaan pembelaan, pembacaan replik dan rubrik, serta pembacaan putusan. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan dakwaan. Baiklah yang mulia, izinkan saya membacakan pokok-pokoknya saja. Silakan. Dakwaan bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Jovano Tahapari terhadap korban dari Malawat, yang mana korban awalnya sedang duduk di pangkalan ojek Jalan Baru, Negeri Paso, Kecamatan Makuala, Kota Ambon. Selama kurang 2 jam berada di pangkalan ojek tersebut, tiba-tiba tersangka Jovano Tahapari datang menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang-ulang mengenai pada wajah. Kesimpulan pemeriksaan yang kami dapatkan yaitu yang pertama, memar di pipi kiri ukuran 10 cm x 5 cm. Yang kedua, memar di pipi kanan ukuran 5 cm x 3 cm. Dan yang ketiga, memar di atas hidung ukuran 2 cm x 3 cm. 4 memar di atas alis kanan ukuran 2 cm x 2 cm. Saya Baik, terima kasih. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Yang mulia, kami tidak mengajukan eksepsi karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baiklah, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita dilanjutkan dengan sesi pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksi?
Kami belum siap dengan barang bukti dan saksi untuk diajukan pada persidangan hari ini, Yang Mulia. Mohon waktu 7 hari dari sekarang untuk menyiapkan saksi-saksi, Yang Mulia. Tidak ada waktu yang dimintakan oleh jaksa penuntut umum, penasihat hukum. Apakah saudara merasa keberatan? Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baiklah. Panitera, 7 hari dari sekarang hari apa dan tanggal berapa dan apakah tidak ada sidang lainnya? 7 hari dari sekarang yaitu hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 dan tidak ada jalur persidangan lainnya, Yang Mulia. Baik. Untuk itu, sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 dengan acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Penuntut umum diharapkan tetap menghadirkan terdakwa dan terdakwa tetap dalam masa penahanan. Dengan demikian, maka sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim menyalakan ruang sidang, hadiri dimohon berdiri. Hadiri dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 01-P.B/2021 Pengadilan Negeri Ambon atas nama terdakwa Jovano Tahapari. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara pemeriksaan agenda sidang hari ini, pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan dalam persidangan ini? Sudah, Yang Mulia. Baiklah. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum saudara. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan ini, saudara jaksa penuntut umum. 2 orang saksi korban, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksinya. Baik, Yang Mulia. Petugas, mohon hadirkan saksi atas nama Paldo ke persidangan. Saudara penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan ayah dari si korban, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Paldo, tempat tanggal lahir Ambon 24 Maret 1969, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Negeri Paso, RT 04 RW 06, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, kebangsaan Indonesia. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan persidangan ini, menurut pasal 160 ayat 2 KUHP, saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk disumpah atau berjanji? Saya bersumpah di sini. Mulai. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut pasal 160 ayat 2 KUHP, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. Kepada juru sumpah, silakan mengambil tempat. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji dan bersumpah Demi Allah, saya berjanji dan bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Apabila saya berdusta, Apabila saya berdusta, saya akan menerima hukuman dari Allah. saya akan menerima hukuman dari Allah. Terima kasih, silakan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang
saudara Anu. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui terkait perkara apa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya yang mulia terkait penganiayaan yang menimpa korban. Apakah saudara punya hubungan dengan korban? Iya yang mulia, korban adalah anak kandung saya sendiri. Baik, cukup yang mulia. Baik, untuk jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, kapan dan bertempat di manakah telah terjadi penganiayaan sebagaimana yang saudara sebutkan di atas? Dapat saya jelaskan bahwa kekerasan atau penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 bertempat di Pelabuhan Paso, Pantai Negeri Paso, Kecamatan Babuala, Kota Ambon. Dapat saya jelaskan bahwa kekerasan atau penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 bertempat di Pelabuhan Paso, Pantai Negeri Paso, Kecamatan Babuala, Kota Ambon. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hal tersebut? Melihat kejadian itu, saya dengan cepat langsung melerai dengan berdiri di tengah-tengah mereka. Setahu saudara, apakah yang dialami atau diderita oleh korban akibat dari penganiayaan tersebut? Dapat saya jelaskan bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, korban mengalami bengkak pada dahi dan bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan. Cukup yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Baiklah, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar Rifano Tapari yang menganiaya korban? Ya benar. Saudara saksi, ketika terdakwa melakukan penganiayaan, apakah ada perlawanan dari korban? Tidak yang mulia. Pada saat kejadian tersebut, apakah ada saksi lain selain saudara? Ada yang mulia. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup yang mulia. Baik, untuk hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apa yang bisa saudara buktikan bahwa benar-benar terdakwa atas nama Jovando Tahapari benar-benar melakukan tindak pidana penganiayaan? Saya membawa bukti berupa foto setelah kejadian yang mulia. Silakan saudara maju dan berikan bukti bahwa foto tersebut di atas meja majelis hakim. Cukup yang mulia. Kepada penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dan saksi? Apa yang dikatakan saksi adalah benar yang mulia. Baik. Keterangan dari saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, maka kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali dalam persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruangan sidang. Baik, jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi korban dalam persidangan ini. Baik yang mulia. Bertugas, tolong hadirkan saksi korban kedua di ruang persidangan. Baik, saudara saksi silakan maju untuk memberikan identitas saudara.
Saudara penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan korban yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam berita acara pemeriksaan dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Gani Malawat, tempat tanggal lahir, Ambon, tanggal 24 September 1989, jenis kelamin laki-laki, umur 28, agama Islam, alamat Negeri Paso, RT 04 RW 06, Baguala, Kota Ambon. Pekerjaan wira swasta kebangsaan Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut pasal 160 ayat 2 KUHP, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah yang mulia. Kepada juru sumpah silakan maju. Saudara berdiri untuk diambil sumpahnya dan demi Allah saya berjanji dan bersumpah Demi Allah saya berjanji dan bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. Apabila saya berdusta, saya akan menerima hukuman dari Allah. Terima kasih lama. Baik, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Benar yang mulia. Saudara di sini sebagai saksi sekaligus korban ya? Iya yang mulia. Apakah saudara punya hubungan keluarga dekat dengan Jufando Tahapari? Jelaskan. Dapat saya jelaskan bahwa Jufando Tahapari adalah paman saya yang mana Jufando Tahapari kakak kandung dari ayah saya. Apakah penyebab sehingga Jufando Tahapari melakukan penganiayaan terhadap diri saudara? Apakah sebelumnya saudara punya masalah atau selisih paham dengan Jufando Tahapari? Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak ketahui apa penyebab sehingga Jufando Tahapari melakukan penganiayaan terhadap diri saya, dan sebelumnya saya juga tidak pernah bermasalah atau selisih paham dengan Jufando Tahapari. Cukup yang mulia. Baik, untuk jasa penuntut umum apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, coba Anda ceritakan secara singkat dan jelas kronologis peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Jufando Tahapari terhadap diri saudara. Dapat saya ceritakan bahwa awalnya saya sedang duduk di pangkalan ojek Jalan Baru Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Selama kurang lebih 2 jam berada di pangkalan ojek tersebut, tiba-tiba Jufando Tahapari datang menghampiri saya dan langsung memukul saya dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara berulang-ulang mengenai pada wajah-wajah. Bagaimanakah posisi saudara maupun Jufando Tahapari sebelum terjadinya penganiayaan? Dapat saya jelaskan bahwa posisi saya sebelum terjadi penganiayaan, yakni berboncengan dengan ayah kandung saya, lalu menggunakan sepeda motor dari arah transit Paso, kemudian pergi ke rumah Jufando Tahapari yang berlokasi di kompleks pelabuhan Paso untuk menanyakan penyebab apa sehingga Jufando Tahapari memukul saya, yang mana terjadi sekitar 30 menit sebelum di pangkalan ojek Jalan Baru Negeri Paso. Jika demikian,
bagaimanakah, serta dengan menggunakan apa, berapa kalikah, dan mengenai pada tubuh bagian manakah Giovanni Tahapari melakukan penganiayaan terhadap diri saudara? Dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saya adalah tersangka Giovanni Tahapari dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali mengenai pada bagian wajah, kemudian diikuti dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pada bagian wajah. Baik, pertanyaan dari kami sementara cukup yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia? Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar Giovanni Tahapari yang menganiaya Anda? Ya benar. Apakah ada perlawanan yang saudara lakukan saat tersangka Giovanni Tahapari melakukan penganiayaan terhadap diri saudara? Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak melakukan perlawanan ketika tersangka Giovanni Tahapari melakukan penganiayaan terhadap diri saya. Tidak mungkin Anda dipukul dan tidak membalasnya. Maaf yang mulia, keberatan. Pihak penasihat hukum tidak boleh memberikan pertanyaan yang menjerat jawaban korban. Maaf yang mulia, saya tidak membuat pertanyaan yang menjerat korban. Saya hanya memastikan bahwa jawaban yang diberikan oleh saksi korban adalah benar adanya. Saudara penasihat hukum, saudara boleh bertanya namun tidak diperbolehkan untuk bertanya yang menjerat saksi korban karena membuat saksi korban tidak nyaman. Baik yang mulia, saudara saksi, apakah yang saudara alami atau derita akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Giovanni Tahapari? Dapat saya jelaskan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Giovanni Tahapari. Saya mengalami bengkak pada dahi sebelah kiri dan bengkak pada pipi kiri dan kanan. Baik, cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruangan sidang. Baik, penasihat hukum terdakwa, apakah Anda memiliki saksi? Ada yang mulia? Silakan hadirkan saksi tersebut dalam persidangan ini. Baik yang mulia. Petugas, tolong hadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, saya jadi. Mohon perhatian saudara saksi karena akan dibacakan identitas saudara. Nama lengkap Saripala Yusuf, tempat lahir Paso, umur 20 tahun, tanggal lahir 17 Desember 2000, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Paso, RT 04 RW 06, Kecamatan Begduala, Kota Ambon, agama Islam. Pekerjaan atau status mahasiswa, benar? Benar ya, mulia. Saksi kenal dengan terdakwa? Ya, saya kenal dengan terdakwa. Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Dapat saya jelaskan bahwa terdakwa merupakan sepupu saya yang mulia. Sebelum Anda saksi kenal dengan terdakwa? Ya, saya kenal dengan terdakwa yang mulia. Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Dapat saya jelaskan bahwa terdakwa merupakan sepupu saya yang mulia. Sebelum Anda memberikan keterangan, Anda terlebih dahulu diambil sumpahnya bersedia saksi untuk diambil sumpahnya. Bersedia. Silakan berdiri untuk diambil sumpahnya. Sumpah tolong dibantu. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya berjanji dan bersumpah Demi Allah, saya berjanji dan bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. Apabila saya berdusta, saya akan menerima hukuman dari Allah. Saya akan menerima hukuman dari Allah. Terima kasih sangat. Baik, saudara saksi
saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Ya, saya mengerti, Mulia. Apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan dalam sidang ini? Ya, saya mengerti sebagai saksi, Mulia. Apakah saudara pernah dihadirkan dalam sidang perkara sebelumnya? Dan pernah, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, dari manakah saudara mengetahui peristiwa penganiayaan ini? Apakah saudara menyaksikan secara langsung dengan mata kepala Anda sendiri atau mendengar dari cerita orang lain? Ya, saya mengetahuinya dan saya menyaksikan secara langsung dengan mata kepala saya sendiri dan bukan dari cerita orang lain. Selain Dufan Tapari dan Gani Malawat, ketika saudari berlari keluar rumah ke arah jalan raya Kelebon Paso, apakah ada orang lain yang lari? Selain Dufan Tapari dan Gani Malawat, ketika saudari berlari keluar rumah ke arah jalan raya Kelebon Paso, apakah ada orang lain lagi yang saudari lihat pada saat itu? Dapat saya jelaskan bahwa selain Dufan Tapari dan Gani Malawat, saat itu juga saya melihat Valdo sedang berdiri di jalan aspal Kelebon Paso. Apakah saudara tahu penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban? Dapat saya jelaskan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena korban mengeluarkan kata maki kepada terdakwa, yang mungkin membuat terdakwa tidak terima dan melakukan penganiayaan tersebut. Baik, sementara cukup yang mulia. Baik, penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Siapakah yang menjadi korban dan yang menjadi tersangka dalam perkara kekerasan bersama penganiayaan seperti yang saudara sebutkan di atas? Dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi korban adalah Gani Malawat, sedangkan tersangka adalah Dufan Tapari. Berdasarkan keterangan saudara saksi tadi, Anda mengatakan bahwa Anda menyaksikan secara langsung perkara tersebut. Jika demikian, ketika keluar dari rumah tempat tinggal saudari dan berlari ke arah jalan aspal pelabuhan, apakah saat itu saudari melihat ada luka yang dialami oleh Gani Malawat? Dapat saya jelaskan bahwa saya sempat lihat Gani Malawat sudah bengkak pada pipi sebelah kiri. Jika demikian, menurut saudari, bengkak pada pipi sebelah kiri yang diderita oleh Gani Malawat disebabkan karena apa? Dapat saya jelaskan bahwa bengkak pada pipi sebelah kiri yang diderita oleh Gani Malawat disebabkan karena dianiaya oleh Valdo Tapari. Tetapi secara langsung tidak saya saksikan, namun sudah jadi cerita halayak kami di Kompleks Pelabuhan Paso Pantai. Untuk sementara cukup yang mulia, mohon pertimbangannya. Saudara saksi, apakah ada hal lain yang ingin saudara sampaikan? Tidak ada yang mulia. Untuk terdakwa, apakah ada hal lain yang ingin saudara sampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Terima kasih atas keterangan yang telah saudara berikan. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saudara lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir dalam persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat kembali. Baik. Agenda sidang berikutnya yaitu pemeriksaan terdakwa. Jaksa penuntut umum diharapkan untuk menghadirkan terdakwa. Untuk itu, sidang dilanjutkan kembali 7 hari mendatang. Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan apakah tidak ada jadwal sidang lainnya? 7 hari dari sekarang, Rabu tanggal 17 Maret 2021 dan tidak ada jadwal persidangan lainnya yang mulia. Baik. Dengan begitu, sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dengan acara pemeriksaan terdakwa. Penuntut umum diharapkan tetap menghadirkan terdakwa dan terdakwa tetap dalam masa penahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 01-P-B-2021 Pengadilan Negeri Ambon atas nama terdakwa Jovando Tahapari. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang lalu, agenda sidang pada hari ini yaitu berita acara pemeriksaan terdakwa. Terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, saya dalam keadaan sehat, yang mulia. Apakah saudara tidak mengetahui bahwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 KUHP dapat dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak 4.500? Ya, saya mengetahui, yang mulia. Namun, apa alasan saudara melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut? Kalau saya jelaskan bahwa penyebab sehingga saya melakukan penganiayaan ini adalah karena dia dan ibunya menyebar isu tentang dan pasal partisipasi bahwa saya yang menyantet harta korban hingga meninggal dunia 1 bulan yang lalu. Baiklah, kepada penuntut umum apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silahkan. Saudara terdakwa, apakah Anda ada hubungan saudara dengan korban? Korban merupakan keponakan saya. Sesuai pernyataan Anda bahwa korban menyebarkan isu yang Anda sebutkan tadi, apakah Anda dapat membuktikannya? Saya hanya mendengar dari orang-orang dan emosi dengan isu tersebut. Baiklah, ketika penganiayaan terjadi, bagaimana posisi korban ataupun saudara sebelum terjadinya penganiayaan? Dapat saya jelaskan bahwa posisi korban sebelumnya terjadi penganiayaan ini berboncengan dengan ayah kandungnya dengan sepeda motor dari arah jalan raya depan telepon masuk datang mencari saya di rumah tempat tinggal saya untuk menanyakan penyebab apa sehingga saya melakukan pemukulan terhadap Gani Malawat di Pangkalan Ojek Jalan Baru Negeri Paso. Namun ketika bertemu mereka bisa rumah saya terjadi adu mulut antara saya dengan Gani Malawat sehingga saya melakukan penganiayaan terhadap Gani Malawat. Baik, dari kami yang mulia. Terima kasih. Baik, untuk pemeriksaan terdakwa pada hari ini telah selesai. Untuk itu, majelis hakim memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan tuntutannya? Kami belum siap yang mulia. Untuk itu kami meminta waktu 7 hari untuk menyiapkan tuntutan kami. Oleh karena jaksa penuntut umum mohon untuk kakaknya cara karena kenapa? Oleh karena jaksa penuntut umum memohon untuk menyiapkan tuntutan, maka sidang akan ditunda 7 hari untuk memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum. Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan apakah tidak ada sidang lainnya? 7 hari dari sekarang, Rabu tanggal 24 Maret 2021, dan tidak ada jadwal sidang lain yang mulia. Baik. Untuk sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September 2021 dengan acara menyampaikan tuntutan oleh penuntut umum. Penuntut umum diharapkan agar tetap menghadirkan terdakwa dan terdakwa tetap ada dalam penahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin mohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin mohon berdiri. Hadirin bersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 01-P-B-2021 Pengadilan Negeri Ambon atas nama terdakwa Jovando Tahapari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang lalu, agenda sidang pada hari ini yaitu pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara sudah siap dengan pembacaan tuntutannya? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa, apakah lanjut saudara? Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk di depan.
Silakan penuntut umum. Sabar. Ya kita ke situ. Baik sesuai dengan berita. Baik sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang lalu, agenda sidang pada hari ini yaitu pembacaan tuntutan. Baik sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang lalu, agenda sidang pada hari ini yaitu pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan tuntutannya? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat di depan. Silakan saudara penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan. Sebelum itu izinkan saya hanya untuk membaca pokok poin saya yang mulia. Silakan. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengumpulkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa membuat keluarga besar saling kontra dalam hal ini dapat mengakibatkan masalah baru dalam keluarga. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa berlaku sopan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyesali perbuatannya. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undang-undang yang bersangkutan, menimbang bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka hakim berpendapat terhadap terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan. Memperhatikan pasal 351 ayat 1 KUHP dari perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menjatuhi pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan. 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3. Menetapkan pula agar terdakwa tersebut tetap ditahan di rutan Ambon. Baik. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, yang mulia. Baiklah. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan yang mulia, dan kami mohon agar yang mulia memberi waktu 7 hari untuk kami mempersiapkan pembelaan tersebut. Baik. Bagaimana penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Ya yang mulia, kami bersedia sidang ini ditunda. Baik. Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Dan apakah ada sidang lainnya di tanggal tersebut? 7 hari dari sekarang Rabu tanggal 31 Maret 2021 dan tidak ada sidang lain dan tidak ada sidang lainnya di hari tersebut yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dengan agenda sidang pembacaan pembelaan. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dengan agenda sidang pembacaan pembelaan dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa agar mempersiapkan pembelanya pada hari sidang. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 01-B/2021 Pengadilan Negeri Ambon atas nama terdakwa Jovando Tahapari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Baik sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah saudara sudah siap dengan pembelaannya? Sudah yang mulia. Silahkan dibacakan. Baik. Izinkan saya untuk hanya membacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Baik, majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati. Keterangan saksi dan korban telah menyebutkan terdakwa itu dapat dilihat dari keterangan saksi korban yang secara tidak langsung membangun opini bahwa terdakwa sudah dari awal berniat melakukan penganiayaan dan perampasan. Untuk mengingatkan persidangan yang mulia ini, marilah kita senantiasa merenungkan bahwa manusia, tepatnya salah dan dosa dan kesempurnaan hanya memiliki sang pencipta alam yang semesta ini. Semoga dalam menjatuhkan hukuman kita dapat bertindak sebaik mungkin dan menjatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa. Terima kasih. Baiklah, demikian pembacaan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik terhadap pembelaan tersebut? Baik, terima kasih yang mulia. Kami akan mengajukan replik. Baik, kepada penuntut umum, silakan untuk membacakan repliknya. Baik yang mulia, izinkan saya membacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Silakan. Replik jaksa penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Yovando Tapari. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini untuk mengajukan tanggapan atas pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Yovando Tapari yang dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHP ayat 1 tentang penganiayaan. Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Yovando Tapari, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, menurut kuasa hukum terdakwa bahwa yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah korban. Padahal korban dengan jelas telah mengalami babak belur di mukanya, dan jelas inilah yang menjadi poin tuntutan. Yang kedua, menurut kuasa hukum terdakwa David Rengrenguru SHMH bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka jelas unsur dengan pencemaran nama baik dan membuat korban malu dengan orang-orang sekiranya, di mana korban menceritakan ke orang-orang sekitar bahwa korban menggunakan ilmu hitam untuk membunuh orang. Namun hal ini tidak bisa dijamin oleh hukum karena tidak bisa dibukti dengan kuat. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa penggunaan kata setidak-tidaknya dalam surat dakwaan adalah sudah tepat dan merupakan hal yang lazim dalam menerapkan kata setidak-tidaknya untuk memperkirakan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Bahwa dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang tanggal 24 Maret 2021. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terima kasih yang mulia. Baiklah, apakah penasihat hukum terdakwa mengerti dengan replik yang dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti yang mulia. Baiklah, penasihat hukum silakan membacakan repliknya. Baik yang mulia. Izinkan saya untuk hanya membacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Bahwa terhadap replik penuntut umum yang telah dibacakan, maka penasihat hukum terdakwa menanggapinya dalam butir sebagai berikut. Bahwa menurut tim jaksa penuntut umum, terdakwa Yovando Tapari telah menganiaya korban dengan sengaja. Namun hal ini dilakukan oleh terdakwa karena sebelumnya terdakwa dan korban sempat tercekcok mulut mengakibatkan terdakwa tidak senang dengan kata-kata kasar yang digunakan oleh korban. Dua, bahwa penuntut umum melihat
hanya ada korban saja karena korban mengalami bengkak di wajahnya namun tidak mengetahui apa yang dirasakan terdakwa, serta terdakwa melakukan hal tersebut untuk membela dirinya sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. 3. Bahwa menurut tim penuntut umum hanya melihat kepada saksi korban saja. Kesimpulan bahwa berdasarkan duplik yang dikemukakan di atas, sehingga kami tim penasihat hukum terdakwa Jovando Tahapari menyatakan pada prinsipnya tetap ada pembelaan yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 2 Mei 2022 yang menyatakan bahwa baik dalam dakwaan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 361 KUHP ayat 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka untuk itu terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Permohonan bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka pada kesempatan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima secara keseluruhan pembelaan atau tanggapan serta duplik tim penasihat hukum terdakwa terhadap tuntutan dan replik saudara-saudari jaksa penuntut umum dalam perkara ini. 2. Menyatakan Jovando Tahapari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama maupun dalam dakwaan kedua sebagaimana didakwaan oleh jaksa penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa Jovando Tahapari oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 4. Memerintahkan kepada saudara-saudari jaksa penuntut umum agar setelah keputusan terhadap perkara ini dijatuhkan segera membebaskan terdakwa. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian. Baiklah, apakah penuntut umum mengerti dengan topik yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan pada hari Rabu tanggal 15 April 2021 dengan agenda pembacaan putusan kepada penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa. Diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim masuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara 01-P-B-2021 Pengadilan Negeri Ambon atas nama terdakwa Jovando Tahapari. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitakan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah terdakwa sudah siap mendengarkan putusan hari ini? Ya, sudah siap yang mulia. Putusan nomor 01-B-2021 Pengadilan Negeri Ambon demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama Jovando Tahapari, tempat tanggal lahir Paso 7 Juli 1966, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Negeri Paso, Kecamatan Bawala, Kota Ambon, agama Islam, pekerjaan wira swasta, yang diwakili oleh kuasa hukum. Nama David Renrengulu, tempat tanggal lahir Ambon 27 Agustus 1980, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Manggis,
pekerjaan advokat. Terdakwa Jovando Tahapari ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021. Yang kedua, di perpanjangan Kejati sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 20 Mei 2021. Jaksa penuntut umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 20 April 2021. Dengan hakim sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 15 Mei 2021. Dan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Mei sampai dengan 20 Juni 2021. Terdakwa didampingi penasihat hukum David Renimulu, SH, MH adalah advokat dan atau konsultan hukum dari kantor advokat The Strongest and Partner, berkantor di Jalan Angkasa, D10 lantai 5 Gedung Mega Gelodok, Kemayoran Office Ambon berdasarkan surat kuasa khusus atau penetapan nomor 50 garing KNW garing SKP garing titik UM garing 10 garing 2020 tanggal 12 Oktober 2020 pengadilan negeri tersebut. Setelah membaca pertama kelengkapan ketua pengadilan negeri Ambon nomor 01 garing titik B garing H garing 2020 garing pengadilan negeri Ambon tanggal 14 September 2020 tentang menunjukkan majelis hakim. 2. Penetapan majelis hakim tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang. 3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Jovando Tahapari bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jovando Tahapari dengan pidana penjara selama penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. 3. Menyatakan barang bukti dianggap telah dibacakan. Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan. Setelah mendengar tanggapan tertulis penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bahwa pembelaan penasihat hukum tidak dilandasi dengan alasan dan dasar hukum yang kuat, melainkan semata-mata ingin melepaskan terdakwa dari tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepadanya. Oleh karena nota pembelaan, penasihat hukum tersebut harus ditolak dan penuntut umum tetap pada tuntutan pidananya. Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menolak secara keseluruhan pembelaan atau tanggapan serta duplik penasihat hukum para terdakwa terhadap tuntutan dari replik saudara-saudari jaksa penuntut umum dalam perkara ini. 2. Menyatakan Jovando Tahapari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama maupun dalam dakwaan kedua, sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 3. Menjatuhkan Jovando Tahapari oleh dari segala tuntutan hukum yang telah dijatuhkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa, menimbang bahwa Jovando Tahapari diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. Saksi korban, saksi Aldo, saksi Saripah Laiso, menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti, menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh oleh fakta-fakta hukum, menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah cukup bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah atau
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah cukup bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatannya, oleh karena itu maka dakwaan subsida tidak perlu diuraikan. Bila dikaitkan dengan keterangan para saksi, ahli maupun terdakwa yang ditemukan di persidangan, maka ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka jelas unsur dengan sengaja melakukan tindak pidana. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka jelas unsur dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan ditolak dan tetap pada tuntutan. Menimbang oleh karena semua unsur dari pasal 351 tentang penganiayaan yang didakwakan penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Jovando Tahapari bertanggung jawab atas korban. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 9 bulan dengan denda Rp4.500. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Membebankan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp4.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami Edison Manwasar SHMH sebagai Hakim Ketua, Puput Novitasari SHMH dan Tria SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadila Effendi Esa sebagai panitra pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Putri Aprilia Mokhtar SHMH dan Fadila Aldus SHMH sebagai jaksa penuntut umum dan didampingi oleh penasihat hukum David Renulu SHMH. Terdakwa apakah telah mengerti dengan putusan yang telah dibacakan? Saya mengerti, yang mulia. Apakah terdakwa menerima putusan yang telah dibacakan itu? Saya akan mengkonsultasikan dengan tim penasihat hukum saya. Kami masih mempertimbangkannya. Ya. Untuk penuntut umum apakah menerima putusan ini? Ya, kami menerima putusan tersebut yang mulia. Baik, oleh karena terdakwa dan penasihat hukum terdakwa masih mempertimbangkannya, maka terdakwa mempunyai hak untuk melakukan banding sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan yang berlaku. Untuk itu, sidang ditutup. Sidang selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.